Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saya dan teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam video ini kita akan membahas tentang tema tata cara penulisan proposal riset atau skripsi model PTK. Saya atas nama Apriyatinisi dengan nomor NIM 171162225 dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Sebelum kita mengetahui tata cara penulisan proposal riset atau skripsi model PTK, alangkah lebih baiknya kita mengetahui ciri khas PTK. Ciri khas penelitian tindakan kelas. Yang pertama, bersifat aksi atau tindakan dengan model siklik atau siklus. Siklik atau siklus berarti berputar, yang terdiri dari siklus 1, siklus 2, sampai siklus berapapun agar tujuan dari riset PTK dapat tercapai. Ciri yang kedua yaitu ada hal yang akan diperbaiki atau ditingkatkan, ada cara atau metode atau strategi yang akan dipakai untuk perbaikan atau peningkatan. Ciri khas PTK yang ketiga ada langkah PAOR, yaitu planning, acting, observing, reflecting pada tiap siklus. Jadi pada tiap siklus, baik siklus 1, 2 maupun 3, terdapat langkah PAOR, planning, acting, observing, dan reflecting. Nah, oke teman-teman, sekarang kita membahas langkah-langkah penulisan proposal riset atau skripsi model PTK. Yang pertama, penentuan judul. Kedua, penentuan latar belakang masalah. Yang ketiga, penentuan rumusan masalah. Yang keempat, penentuan tujuan riset. Yang pertama, penentuan judul. Dalam penentuan judul, teman-teman harus memuat aksi seperti kata peningkatan, perbaikan, dan sebagainya, dan memuat cara seperti kata dengan dan melalui. Judul ditulis lengkap termasuk materi, mapel, kelas, dan di madrasah atau sekolah mana skripsi atau penelitian dilakukan. Untuk lebih mempermudahnya, di sini telah disediakan contoh dari penentuan judul, yaitu upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar pada materi tata cara pengurusan jenazah mata pelajaran pendidikan agama Islam melalui metode demonstrasi dan tanya jawab di kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Pejaguan. Dalam judul ini memuat aksi yaitu peningkatan, memuat cara yaitu melalui, dan materi yaitu tata cara pengurusan jenazah mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 IPA 2 di sekolah SMA Negeri 1 Pejaguan. Langkah yang kedua yaitu penentuan latar belakang. Teman-teman harus tahu latar belakang merupakan deskripsi Anda atau teman-teman tentang apa saja yang melatar belakangi riset teman-teman atau Anda, sehingga riset Anda menjadi riset penting dan menarik untuk dilakukan. Yang kedua, jika melihat judul di atas atau judul yang tadi kita sebutkan, maka latar belakang yang muncul adalah motivasi hasil belajar yang rendah sehingga penting untuk dilakukan upaya peningkatan. Yang ketiga, karena riset PTK, maka lakukan observasi awal sehingga Anda mendapat data real tentang
rendahnya motivasi dan hasil belajar pada materi tersebut. Yang keempat, sampaikan data awal observasi Anda di sini. Maksud kata di sini adalah di latar belakang. Yang kelima yaitu awalilah latar belakang dengan kalimat yang menarik. Yang keenam, lengkapilah argumen Anda di latar belakang ini dengan data faktual yang Anda ambil dari berita, media, atau koran terpercaya. Nah, yang terakhir, akhiri latar belakang dengan alinea yang memuat betapa pentingnya riset terkait upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar. Dalam alinea terakhir ini, teman-teman bisa menuliskan judul dari proposal, skripsi, atau riset yang teman-teman lakukan. Nah, contoh dari penentuan latar belakang yaitu motivasi dan hasil belajar perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran, tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan konsentrasi. Sebagian siswa mengobrol dengan teman sebangku, malas belajar, tidur, dan sebagainya. Oleh karena itu, upaya-upaya meningkatkannya menjadi hal yang penting. Fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran PAI kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Pejagoan. Beliau adalah Ibu Tri Fatmawati, SPDI MPD, menyatakan bahwa 10% siswa kurang memahami tata cara pengurusan jenazah. Jumlah siswa di kelas tersebut adalah 36 anak, artinya 4 anak belum menguasai tata cara pengurusan jenazah. Padahal pelaksanaan tata cara pengurusan jenazah sering dibutuhkan dalam masyarakat, karena tidak bisa dipungkiri setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Maka siswa penting memahami tata cara pengurusan jenazah, baik dari segi doa-doa maupun prakteknya. Berdasarkan fakta tersebut, riset tentang peningkatan motivasi dan hasil belajar menjadi penting. Pada kesempatan ini saya akan melakukan riset terkait dengan judul Upaya Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar pada materi tata cara pengurusan jenazah mata pelajaran pendidikan agama Islam melalui metode demonstrasi dan tanya jawab di kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Pejagoan. Langkah yang ketiga yaitu perumusan masalah. Nah, sebelum kita membahas tentang rumusan masalah, teman-teman sudah memahamikan tentang penentuan judul dan penentuan latar belakang? Saya harap teman-teman sudah memahaminya. Nah, dalam penulisan rumusan masalah, teman-teman menggunakan kata pertanyaan, menggunakan kalimat pertanyaan maksud saya. Nah, kalimat pertanyaan ini bersumber dari latar belakang dan akan digali jawabannya dalam riset teman-teman. Karena ini riset PTK, maka pertanyaan khas model PTK dengan menyertakan siklus. Nah, implementasinya, bagaimana siklus pengaruh metode demonstrasi dan tanya jawab terhadap motivasi dan hasil belajar siswa dalam pelaksanaan pembelajaran materi tata cara pengurusan jenazah pada kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Pejagoan. Nah, ini berupa kalimat tanya. Langkah yang keempat yaitu penentuan judul. Maksud saya penentuan tujuan. Penentuan tujuan itu disesuaikan dengan rumusan masalah. Karena rumusan masalahnya seperti tadi, maka untuk tujuan yaitu untuk meningkatkan pengaruh metode demonstrasi dan tanya jawab terhadap motivasi dan hasil belajar dengan pelaksanaan pembelajaran materi tata cara pengurusan jenazah pada kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Pejagoan.
Nah, itu 4 langkah-langkah dalam tata cara penulisan proposal, riset, atau skripsi model PTK. Semoga teman-teman bisa memahami dari apa yang saya sampaikan. Dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, bagi saya, bagi teman-teman, dan bagi siapapun yang ada di sekeliling kita.